Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Harni Kusniati, ST Mkom. Saya Rifki Kurniansyah. Eh, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat pada Visual Basic. Saya memakai Visual Basic.net 2022, Bu. Izin melanjutkan dari proyek tugas saya yang telah saya kumpulkan. Nah, ini saya tambahkan fungsional-fungsional lain. Dan saya menggunakan database MySQL. Oke, sebelumnya di sini saya buka dulu proyeknya. Visual Studio. Nah, di sini saya membuat aplikasi penjualan tiket sama seperti tugas. Dan bedanya ada tambahan report dan tambahan lainnya. Di sini saya menggunakan untuk servernya saya menggunakan Laragon local server. Kemudian database-nya menggunakan MySQL. Baik, di sini saya sudah membuat database yang bernama Ticketing Unsia. Di sini ada kategori event, check-in event, company profile, finance, table event, ticket order, dan user. Nah, perlu diketahui sebelumnya itu hanya ada yang di tugas mandiri itu hanya ada kategori event, company profile, table event, ticket order, sama user. Nah, untuk yang check-in event dan finance ini tambahan baru, Bu, yang saya buat. Nah, sekarang kita akan menjalankan aplikasinya. Nah, untuk format aplikasi seperti ini. Untuk strukturnya, di mana saya membuat modul koneksi, kemudian login membaca koneksi. Jika berhasil, dia akan memasuki main menu. Kemudian dia akan membaca master ataupun transaction ataupun report ataupun tools. Nah, seperti itu, Bu. Nah, kita jalankan dulu aplikasinya. Baru nanti saya jelaskan isiannya, Bu. Izin. Nah, di sini untuk login admin dan admin. Nah, di sini saya sudah menggunakan database login. Nah, di sini untuk menunya. Pada menu tersebut terdapat master, transaction, report, dan tools. Kemudian logout. Nah, pada menu master di sini terdapat company profile yang bisa didaftarkan. Sama di sini ada nama company address, dan company phone. Kemudian di sini ada kategori event, di mana event ini kategorinya kita mau set event apa aja. Di sini ada edit, delete, dan update seperti itu. Kemudian di sini ada event. Nah, contoh saya membuat satu event, yaitu event acara, event konser ya, konser atau konser dangdut. Oke. Nah, sini musikal kategorinya. Nah, ini untuk tanggal eventnya itu tanggal 29 hari ini. Tanggal 28 sampai dengan 29 hari ini. Nah, untuk price-nya itu harganya sekitar 200.000 untuk tiketnya. Sini keterangannya event Mega Gemilang Dangdut gitulah. Ini penanggung jawabnya nama saya sendiri. Contoh, dan saya save. Oke, di sini ada dua event. Yang pertama event yang sudah saya daftarkan yaitu wedding party. Yang kedua adalah konser dangdut. Di mana di sini kita sudah mendaftarkan event. Setelah itu dari kita sudah ada event, baru kita melakukan tiket order. Nah, di tiket order ini sebelumnya tidak ada button posting. Artinya button ini akan masuk ke dalam finance pemasukan seperti itu, Bu.
Oke, sini kita pilih konser dangdut, kemudian customer name-nya Arif, nama panggilan saya, order date-nya mungkin hari ini ya, karena acara masih berlangsung. Kemudian di sini quantity ordernya saya akan beli 5 tiket. Oh sorry, kita generate QR code dulu. Oke. Setelah sudah beli 5, kemudian saya save. Oke. Sudah ada event dangdut. Nah, sekarang saya akan membuat lagi konser atas nama Rifki Kurniansyah. Oke, di sini saya menggunakan tanggal yang sama, tapi sini beli hanya 2. Kemudian saya generate QR code, kemudian saya save. Oke. Sini ada kode QR code yaitu Arif 20. Ini saya akan catat dulu Bu ya. Nah, karena kalau pakai barcode scanner nanti dia akan otomatis saya bisa cetak itunya, cetak QR code-nya. Sini karena saya masih manual, saya pakainya manual aja 202407229. Kemudian di sini Kurniansyah 0240729. Oke. Oke, sudah. Di sini kita bisa lihat cek eventnya. Nah, setelah kita daftarkan event, di hari yang sama di event tersebut kita bisa namanya check-in tiket. Nah, jika misalnya customer ini kan kita bisa print nih Bu, dalam transaksi tiket order ini kita bisa print QR code. Oke, kita pilih dulu print QR code. Oke, di sini nanti QR code ini kita print, nanti kita scan Bu. Kita scan, kita masukkan ke check-in. Contoh tadi karena saya belum ada barcode scanner-nya. Nah, itu saya sudah masukkan ke sini. Ini adalah barcode dari Arif dan barcode dari Kurniansyah. Di sini saya akan copy. Nah, di sini saya akan melihat event konser dangdut. Di sini akan saya scan Arif. Check-in berhasil. Nah, maka Arif ini sudah check-in pada konser tersebut. Nah, sekarang saya mau scan lagi Arif. Tiket sudah di-scan sebelumnya dan tidak akan bisa di-scan lagi. Nah, oke. Selanjutnya saya akan menyekan Kurniansyah. Sini saya akan menyekan tiketnya. Nah, check-in berhasil. Nah, jika dia menyekan lagi, dia tidak akan bisa scan tiket lagi seperti itu. Oke, kemudian setelah ini untuk check-in-nya di sini saya membuat table finance. Nah, finance ini ada pemasukan dan pengeluaran seperti biasa. Nah, untuk memasukkan transaksi tiket ke dalam finance, yaitu kita harus menggunakan posting per tiket. Kita menggunakan posting per tiket karena sudah di check-in, baru dia akan masuk ke menu finance sebagai pemasukan, seperti itu. Mungkin agak effort Bu ya, cuman itu bisa dikembangkan lagi. Bisa menggunakan per event untuk postingnya. Oke, karena saya akan membuat pengeluaran, keterangan adalah biaya operasional acara dangdut. Oke. Di sini totalnya ini saya akan mengeluarkan contohnya 2 juta. Saya tambah. Nah, di sini akan masuk pengeluaran biaya operasional. Itu 200 sudah. Sekarang di sini ada namanya report, itu report event. Di sini per period. Contoh kita buka event dari sini sampai tanggal 29, generate. Nah, ini ada 2 event. Kemudian kita bisa print PDF juga. Nah, dia akan mendownload event. Oke, berhasil. Kita akan buka ya. Kita akan buka eventnya. Nah, di sini akan seperti ini terlihat print PDF ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk report penjualan tiket. Oke, di sini penjualan tiket kita konser dangdut contoh. 7 sampai dengan 30. Oke, sini kita generate. Nah, sudah ada, totalnya juga sudah ada. Kemudian bisa kita print PDF sama seperti tadi.
tiket sales. Nah, di sini bisa kita refresh tiket sales. Oke, di sini konser dangdut yang beli adalah Arif dan Kurniansyah. Di sini ada 5 tiket dan 2 tiket. Total kosnya semua ada 1.400.000 seperti itu. Kemudian di sini ada namanya report finance. Nah, di report finance ini kita bisa memasukkan dari tanggal 26 sampai 29. Nah, di sini ada semua pemasukan dan pengeluaran, tipenya. Mungkin nanti ini bisa diberesin. Maksudnya bisa saya update lagi. Di sini ada pemasukan, income, atau sini pengeluaran, pemasukan atau pengeluaran, dari sini balance. Nah, mungkin nanti saya beresin lagi, Bu. Nah, di sini ada total pemasukan, total pengeluaran, dan total balance seperti itu, Bu. Nah, kemudian di sini bisa print cetak finance juga. Oke. Setelah itu kita buka, contoh kita buka di sini untuk finance report-nya. Nah, seperti ini. Ini juga masih berantakan, Bu. Belum saya rubah lagi. Seperti itu. Kemudian sudah untuk tools ini hanya kalkulator. Memanggil kalkulator sama about me. Ya, agar lebih menarik gitu. Nah, jadi sebenarnya tiket penjualan ini bisa dipakai di universal untuk apa, untuk bidang apa aja. Yang penting untuk penjualan tiketing ataupun penjualan apa namanya, tiket-tiket secara online seperti itu. Nah, ini juga bisa sebagai database bisa dikoneksi ke web base karena memakai MySQL, bisa memakai MySQL remote ataupun menggunakan API dapat ditarik. Nah, seperti itu, Bu. Mungkin untuk penjelasan aplikasinya cukup, Bu. Seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan isi dalam aplikasinya seperti itu, Bu. Oke, di sini saya logout dulu, Bu. Kemudian saya exit. Saya akan membuka ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya membuat kondisi database untuk dipanggil ya di setiap ini. Nah, tidak lupa saya akan menyertakan import MySQL. Nah, ini bisa dicari kalau di .NET itu ada namanya Nugget Packet Manager. Nah, itu membantu kita untuk mencari tools-tools yang tidak ada dalam Visual Basic .NET. Nah, kalau di 6.0, nah itu harus mencari secara manual seperti itu, Bu. Mendownload MySQL connector di websitenya, kemudian ditaruh di referensi, ditambahkan lagi. Kalau di sini kita hanya cukup ke Nugget Management. Nah, di sini tinggal cari aja kita membutuhkan library apa, contoh MySQL. Nah, dia kan ada nih, dapat nih MySQL library-nya. Nah, itu sangat membantu kita sebagai developer. Nah, kemudian di sini lanjut lagi, Bu. Di sini ada koneksi, saya membuat modul koneksi, membuat public con as MySQL connection, yaitu ada koneksi con, kemudian connect yaitu try, dim, constar as string sama dengan server, localhost, username, ID root, password kosong, database, DB ticketing, unsia. Connection sama dengan new MySQL, connection string connection sama dengan open. Nah, case X jika dia gagal, expansion, SQL expansion, message box dia menampilkan tidak dapat terhubung dalam database. Seperti itu. Di sini saya membuat function disconnect juga, yaitu if can is not nothing and also can stats connections stats open then connection to close. Artinya jika connection ini tidak ada jika connection ini tidak ada connection state sama dengan connection open, connection state ini adalah status connection adalah kosong atau tidak open, maka dia akan connection close. Jika dia sedang open, maka dia akan connection close seperti itu, Bu. Jadi disconnect connection seperti itu. Setelah saya membuat koneksi, saya membuat login. Login ini ada text box dan user field. Text box juga, button login dan button exit.
Saya membuatnya menjadi variabel button login dan button exit. Dan nama saya dan saya pakai picture box. Kemudian untuk codingannya itu di sini saya mengimport MySQL sama kemudian saya membuat function untuk mereturn username dan password. Nah, di sini validate login as boolean sama dengan connect, sama di sini connection saya panggil connection yang tadi saya buat. Kemudian saya membuat query untuk pemanggilan database MySQL comment, yaitu comment sama dengan MySQL comment saya deklarasi dulu pada CMD yaitu AS yaitu sebagai MySQL comment. Sama dengan new MySQL comment query sama dengan con. Nah, jadi con ini connection ya, query dan connection untuk mengexecute-nya. Kemudian CMD parameter, add with value, username sama dengan username variable yang sudah kita buat, password sama dengan password variable. Kemudian dim result as integer, convert to int 32 CMD execute. Nah, ini untuk convert ke integer, kemudian di-execute pada CMD-nya. Seperti itu, Bu. Disconnect return result lebih dari kosong. Nah, ini returnnya balik ke atas sama dengan lebih dari kosong berarti 1. Ini button loginnya, dim username, validasi login, username, password, dan dim main menu, as new main menu show, me hide, else, messbox. Nah, jadi di sini dim saya membuat variabel main menu. As sebagai new ini adalah from ya, from main menu. Kemudian main menu sama dengan show, kemudian me hide yaitu login ini menutup. Dia membuka main menu, kemudian login ini menutup. Oke, seperti itu. Kemudian pada main menu mungkin seperti ini ya, saya menggunakan menu strip ya. Nah, ini bisa dia ada di toolbox, Bu, menu strip. Nah, untuk codingannya itu sama ya untuk pemanggilannya, cuman bedanya itu ada di kalkulator. Saya mengambil proses start call.exe. Kemudian di bagian itu aja sih, Bu. Nah, ini sama, mungkin logout aja dialognya seperti ini. Nah, ini untuk dim bikin variabel, dideklarasi dulu, kemudian MDI parent buat membukanya sama dengan me, kemudian text ticket order sama dengan show gitu, seperti itu, Bu. Ya, kemudian di sini saya membuat master. Dari menu master ini ada namanya kategori master. Nah, di sini ada kategori name, save, button update, delete, dan listbox. Oke, di sini saya mendeklarasi dulu lewat kategori event. Nah, di sini select name kategori event, apa aja nih kategorinya nih. Listbox, item, clear, will itu adalah pengulangan, reader read yaitu membaca dari MySQL data reader untuk membaca database, kategori event itu namanya yang kita ambil. Nah, dia akan melakukan perulangan pada will sampai dengan data itu habis, seperti itu, Bu. Sini saya memasukkan reader menggunakan name, itu reader clause. Dan dia akan melewat name-nya seperti itu. Nah, di sini untuk button save menggunakan kategori name, teks kategori .txt, kemudian if not string is null or empty kategori name, then connection. Kemudian membuat query, variabel mendeklarasi variabel CMD parameter, CMD execute, disconnect. Kemudian di sini melewat lagi data kategorinya seperti itu. Clear field, nama kategori. Nah, di sini untuk not string is null or empty. Nah, ini jika bukan string, not string, is null or empty, kategori ini tidak kosong, data ini tuh tidak kosong, maka dia akan melakukan koneksi seperti itu dan memanggil function ini seperti itu. Dan klik update sama juga. Nah, ini mengambil list view to string, selectnya yang akan diselect, update. Nah, kemudian by selectnya, select kategori name, kemudian delete, kemudian ini untuk mengklik listbox ya.
Dim a string, if not string, all nur select kategori, then text the kategori name, don't text semua select kategori. Clear field untuk kategori seperti itu. Nah untuk komponen profile mungkin hampir sama Bu. Nah saya juga tidak perlu dijelasin lagi Bu ya. Ini hampir sama. Cuman membedakannya adalah dia 3 aja. Cuman untuk struktur programnya itu sama seperti kategori event form seperti itu Bu. Nah sama parameter is null. Kemudian di sini ada event form. Nah, di sini ada menggunakan start event dan end event. Oke, di sini list view semuanya view detail, view full source, dan ini untuk mengatur list view event, lewat kategori. Di sini deklarasi lewat event. Nah, dari database ini saya menggunakan live join pada database kategori event berdasarkan ID kategori dan ID dari table event dan kategori ID dari kategori table kategori event. Seperti itu Bu. Sini yang membuat header kolom header dari list view. Ini mengisinya menggunakan will reader read seperti tadi Bu. Ini membaca database dia sampai dengan selesai. Nah, membaca database deklarasi kemudian memasukkan ke dalam item seperti itu. Kemudian reader close setelah selesai saya akan meng-close readernya dan saya akan mendisconnect internetnya koneksinya karena jika tidak melakukan pengclosean pada saat kita mengexecute itu akan menjadi too many connection. Jadi banyak koneksi yang bertabrakan seperti itu. Dan memori mungkin termakan ya tinggi ya. Jadi lebih ringan sebenarnya. Lewat kategori, kemudian button save, ini deklarasinya. Kemudian saya save, insert into, table event, sama matchbook, disconnect, lewat event, clear field. Bersama Bu untuk function-functionnya. Nah ini untuk database-nya. Dan sini ada sedikit ini Bu ya, sedikit tricky di dalam sini. Ini ada beberapa if dalam if lagi, yaitu ada list event sama dengan lebih dari kosong. Dan jika saya select list event ataupun list box-nya, list datanya, dia akan mendeklarasi. Nah di dalam deklarasi ini saya membuat select event, variable select event sama dengan select item sama dengan 0 itu sebagai ID. Dan select event ID sama dengan select event. Nah ini saya convert select event ID berdasarkan menjadi integer dari string seperti itu Bu. Nah kemudian jika select ID yang tadi saya integer itu lebih dari kosong atau tidak kosong atau misalnya 1, 2, 3 terserah misalnya karena ID itu kan nggak mungkin kosong ya. Nah dia akan membaca koneksi dan mengambil saya akan mendeklarasi query parameter ID table event where ID sama dengan parameter ID, kemudian membuat deklarasi CMD, parameter CMD sama dengan ID. ID-nya itu adalah select event yang tadi kita select seperti itu Bu. Nih select event ID, misalnya 2, dia akan menyelect ID 2, parameter ID sama dengan 2. Kemudian dim reader MySQL data reader CMD execute reader. Oke, di sini ada kita mengambil data reader ya. Di dalam data reader ini kita akan mengecek lagi Bu, if read then. Jadi jika reader ini membaca, nah kita akan mendeklarasikan untuk isi dari form ya, yaitu text name, text date, text respon person, deskripsi, dan cost itu dari database seperti ini. Nah ini ada toString, artinya dia adalah string, convert to datetime, ya ini untuk mengkonvertnya. Kemudian reader toString, dan kategori ID. Nah di sini ada dim kategori ID as integer. Nah di sini saya ambil dulu nih Bu, karena di sini ID-nya adalah bentuknya integer. Nah saya akan mengeluarkan namanya. Nah maka di sini saya akan mengambil dulu kategori ID for each. Nah saya akan membaca
Escape follow a pair of string integer in combo kategori dot item. Nah, saya akan membaca for each-nya, kemudian if item follows sebenarnya kategori ID, then CMD kategori select item. Nah, sama dengan item exit for and if dan next. Nah, ini akan berlanjutan sampai dengan selesai. Kemudian and if, reader close dan disconnect, and if dan and if, seperti itu. Oke, seperti itu Bu untuk eventnya. Kemudian untuk transaksinya itu tiket order. Nah, ini juga sedikit tricky. Nah, di sini saya memakai QR coder. Nah, ini bisa dicari di Nugget. Kemudian untuk PDF menggunakan e-text sharp. Seperti itu. Ini untuk load-nya. Nah, untuk mengeluarkan combo event, mencari eventnya menggunakan while. Kemudian di sini while reader-nya untuk menampilkan load tiketnya sama seperti tadi Bu. Kemudian ada if else, kemudian ada dalamnya if juga untuk combo event jika di select change. Jadi event jika di select dia akan mengeluarkan tanggal eventnya kapan, kemudian harganya berapa seperti itu. Kemudian di sini ada calculate total cost. Nah, calculate total cost ini quantity text, 20 desimal sama dengan cost text desimal, total cost desimal, total quantity dikali event cost begitu. Total cost text dengan total cost to string F2. Nah, ini total text sama dengan jika tidak dia akan kosong-kosong. Button generate QR code. Nah, ini tadi saya menggunakan QR coder. Nah, ini saya mencari di YouTube ya, bisa di ini juga. QR code text customer name, kemudian tanggal ordernya seperti itu untuk QR code-nya. Dim QR code image, kemudian QR code get grafik 20. QR code sama QR code data, raise QR code image as new bitmap, QR code image, pick QR code size gitu seperti itu untuk kodeganya. Kemudian untuk button save-nya sama seperti tadi. Button update-nya juga sama. Button deselect-nya, nah ini ada if, ya sama kayak tadi menggunakan if else for each. Button klik print, ini button print handler. Jadi di sini saya declare dulu untuk print handler-nya. Nah seperti itu. Di sini saya panggil untuk print handler sama print dokumen. Nah ini print pack handler. Nah seperti itu. Button posting ini untuk save ke dalam finance. Deklarasi clear field. Oke seperti itu Bu. Untuk check-in formnya ini simple aja Bu. Di sini saya menggunakan ini nggak pakai sebenarnya Zazing. Tapi nggak apa-apa biarin. Nah ini untuk load eventnya sama saya mencari ini, kemudian saya mencari button scan, select. Nah jika dia datanya ada maka tiket order sama dengan reader ID, text customer sama dengan customer, quantity sama dengan quantity. Nah di sini ada is ticket check-in. Dia akan mengecek nih Bu, mengecek jika tiket itu sudah check-in. Tiket sudah di-scan sebelumnya, check-in gagal. Nah, else dia akan membuat check-in baru, meng-save data, dan check-in berhasil. Lewat check-in event ID. And if else Facebook tidak ditemukan jika dia QR code tidak ada. Reader close disconnect. Oke, seperti itu. Nah, di sini untuk tiket check-in. Ini mengecek apakah ada tiket, apakah tiket yang sudah check-in atau belum. Nah, itu ada table check-in event. Nah, kemudian dia akan mereturn lebih dari kosong, sama seperti tadi. Kemudian add check-in record. Nah, ini untuk meng-save ke dalam database check-in. Lewat check-in list, nah itu melewat untuk data check-in ke dalam data view seperti itu. Oke, kemudian untuk finance-nya sama aja Bu ya. Jadi ini pemasukan pengeluaran, save-nya juga sama, hampir sama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk transaksi sudah oke. Di sini ada report. Record variable event menggunakan e-text sharp.
Nah, di sini ada generate report. Nah, ini menampilkan report ke dalam table. Uh, Seperti ini, sorry Bu, maaf. Seperti ini. Kemudian di sini ada print ya, print PDF, export to PDF. Nah, ini saya agak sedikit tricky mencarinya di Google Bu. For each column, nah ini saya kurang paham nih Bu. Ya, yang pasti dia mendeklarasi kolom, data grid view kolom dia membaca dari data dari yang saya buat apa tabelnya, kemudian dia mendeklarasi ke dalam table add cell sama dengan cell. Nah ini membuat cell dari pressing itu fungsi dari itexap, nge-pressing data table, kemudian menambahkan baris data. Nah ini baru data listnya ke dalamnya, ke dalam table. Ini untuk menambah headernya, terus menambah baris data, menangani nilai nothing, kemudian mencetak table seperti itu. Oke Bu, mungkin itu aja ya untuk finance, hampir sama Bu codingannya, dan tiket sales report juga hampir sama codingan reportnya. Pemakaiannya juga sama. Untuk struktur programnya saya membuatnya sama agar saya tidak bingung jikalau nanti ada perubahan ataupun mungkin proyek ini akan bisa dipakai atau dipublish seperti itu Bu. Itu aja Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf Bu jika dalam presentasi ini saya ada kesalahan ataupun eh, dalam penulisan ataupun untuk presentasinya gitu atau UASnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.